Hukum sebab akibat. Hukum karma menjelaskan bahwa setiap tindakan memiliki akibat yang pasti. Tindakan yang baik akan menghasilkan akibat yang baik, sedangkan tindakan yang buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Hukum karma tidak dapat diubah, tetapi dapat dipahami dan diatasi dengan mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan. Untuk mengatasi hukum karma, ada 4 poin. Yang pertama, mengembangkan kesadaran. Mengembangkan kesadaran tentang sifat kehidupan dan hukum karma. Yang kedua, mengurangi rasa keinginan dan kemelekatan pada suatu objek. Yang ketiga, mengembangkan kebijaksanaan. Mengembangkan kebijaksanaan tentang sifat kehidupan dan hukum karma. Yang keempat, mengikuti jalan tengah. Jalan tengah yang dimaksud menghindari keekstriman dan kemelekatan pada diri seseorang. Konsep hukum karma dapat dijelaskan bahwa setiap tindakan akibat yang pasti, mengembangkan kesadaran dan keinginan, dan mengembangkan kebijaksanaan dapat membantu mengatasi karma dan mencapai kebebasan dari sebuah penderitaan. Yang dimaksud menghindari atau mencapai sebuah pembebasan adalah saat seseorang melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji di dalam kehidupannya. Pasti kehidupannya akan merasakan damai, kenyamanan, dan rasa bahagia yang muncul di dalam kehidupannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi hukum karma, setiap akibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan yang dilakukan seseorang dapat mempengaruhi sebab akibat. Tindakan yang baik akan menghasilkan akibat yang baik, sedangkan tindakan yang buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Kemudian, pikiran seseorang dapat mempengaruhi hukum karma yang terjadi, sebab akibat yang dapat dialami. Pikiran yang positif dan baik akan menghasilkan akibat yang baik, sedangkan pikiran yang negatif dan yang buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Kemudian, kata-kata atau ucapan dalam seseorang dapat mempengaruhi hukum sebab akibat terjadi. Ucapan yang baik, yang positif akan menghasilkan akibat yang baik, sedangkan ucapan yang buruk akan menghasilkan negatif. Alhasil akan menghasilkan akibat yang buruk. Kemudian motivasi seseorang dapat mempengaruhi hukum karma sebab akibat. Motivasi yang baik dan motivasi yang positif yang membangun seseorang akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan motivasi yang buruk dan negatif akan menjerumuskan seseorang menghasilkan penderitaan yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kondisi lingkungan juga mempengaruhi sebab akibat terjadi. Lingkungan yang baik dan yang positif dapat membantu menghasilkan akibat yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk dan yang negatif dapat menghasilkan akibat yang buruk dari tingkah laku seseorang. Kemudian, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, layaknya sebagai masyarakat umum, pasti akan mengalami masalah demi masalah, rintangan demi rintangan yang dihadapi. Namun, di sini kebiasaan yang dimaksud, kebiasaan seorang dapat mengaruhi hukum karma. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan akibat yang baik, sedangkan kebiasaan yang dilakukan seseorang buruk akan menghasilkan buah karma yang kurang baik. Kemudian, kesadaran seseorang dapat mengaruhi hukum karma sebab akibat yang baik akan bantu seseorang memahami sebab akibat, membuat suatu keputusan yang tepat di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, faktor-faktor yang pengaruhi hukum sebab terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tindakan atau perilaku kita di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melakukan tindakan atau tingkah laku yang baik dalam hubungan bermasyarakat sebagai makhluk sosial, maka alhasil akan mendapatkan perilaku yang baik dari lingkungan
masyarakat, kehidupan sosial kita akan mendapatkan suatu kebebasan mencapai kebahagiaan. Kemudian pikiran seseorang, dengan pikiran seseorang memiliki pikiran yang baik, selalu memikirkan hal-hal yang positif di dalam kehidupannya. Dengan dasar seseorang menciptakan pola pikir yang baik, maka seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan melalui pikirannya sendiri. Karena di dalam pikiran seseorang, jika tidak dilatih dari sekarang, maka pikiran itu akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam pikiran yang jahat atau melakukan hal-hal yang kurang baik di luar dirinya. Kemudian ucapan atau tutur kata, dengan tutur kata yang baik dalam kehidupan sosial, memiliki tutur kata yang baik, sopan, ramah tamah kepada lingkungan, teman, sahabat, ataupun di mana ia berada, maka dengan ucapan yang baik, maka akan bawa seseorang itu ke dalam dunia kebahagiaan yang diciptakan oleh tindakan, pikiran, dan ucapannya dia sendiri. Kemudian dengan ada ketiga hal itu, seseorang harus memiliki yang namanya kesadaran di dalam batin, kesadaran di dalam melakukan kehidupan ia sebagai manusia sosial. Kemudian membantu seseorang membuat keputusan yang tepat di dalam kehidupannya, yaitu orang yang memiliki kebijaksanaan di dalam hidupnya. Orang yang dimaksud memiliki kebijaksanaan adalah orang yang bisa mempertimbangkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, bukan untuk membandingkan, tetapi orang yang memiliki kebijaksanaan mampu mempertimbangkan hal baik dengan hal yang kurang baik. Dengan dia mempertimbangkan hal baik di dalam kehidupannya, maka sepanjang hidupnya sampai ia tiada, maka akan dikenang orang bahwa dia orang baik. Orang yang bijaksana, dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Nah, untuk sahabat Olen TV, penggemar Olen TV, ataupun yang baru menemukan channel ini, semoga dengan adanya afirmasi positif dari Olen TV bisa membawa sahabat semua ke dalam dunia kebahagiaan. Terima kasih.